Oke, kali ini kita akan jelaskan di materi yang ada di e-learning. Ada beberapa hal yang meliputi di materi ini. Yang pertama adalah kita akan melakukan implementasi web service sederhana menggunakan library PHP CRUD API. Kemudian kita juga akan deploy database NodeSQL yang nanti akan dikonsum oleh web service PHP CRUD API. Kemudian kita akan belajar juga menggunakan Postman dan mengeksplorasi, memahami dokumentasi dari web service PHP CRUD API. Jadi tadi ada 4 hal yang akan kita pelajari di materi ini. Nah, jika nanti Anda mengalami kesulitan, Anda juga bisa melihat atau mencoba implementasi yang ada di contoh di poin 9 ini ya. Ini yang sudah berhasil diimplementasi di server. Itu. Nah, kita akan coba nanti. Oke. Untuk memulainya, pastikan dulu komputer Anda terinstall web server. Anda bisa gunakan appsoft, XAMPP server, WAMP server, atau apapun itu ya. Yang jelas Anda harus gunakan cari versi yang agak baru. PHP versinya harus di atas 72 dan MySQL-nya di atas 5 ke atas ya. Nah, di tempat saya sudah siap ini di localhost ya, karena sudah terinstall. Nah, untuk memulainya, kalau sudah terinstall ini, kita akan buat dulu database-nya, database NodeWin ya. Kita masuk ke PHP MyAdmin. Di sini Anda bisa download NodeWin SQL ini ya. Nah, ini sudah saya download ini NodeWin SQL.zip. Nah, kita akan buat di database ini ya. Anda bisa gunakan MySQL Front atau tools MySQL browser dan sebagainya, tapi paling enak pakai ini karena sudah tersedia, nggak perlu install lagi. Anda install XAMPP, WAMP server, AMPPS, itu semua sudah ada di sini. Nah, saya akan bikin database NodeWin ini. Oke, kita create. Kemudian jangan lupa import di sini tadi yang sudah kita download filenya NodeWin SQL ini. Kemudian go. Nah, kalau sudah berhasil nanti kita akan mendapatkan database yang sudah ada struktur data dan sudah terisi beberapa data sampel untuk dilakukan uji coba. Nah, jadi kalau sudah berhasil akan seperti ini tampilannya ya. Anda bisa lihat di struktur ini untuk melihat ada tabel apa saja yang berhasil diimport ya. Contohnya yang customer ini kita lihat, kita browse ya, sudah ada sampel datanya yang bisa kita gunakan nanti kita explore pada saat uji coba ya. Kemudian selanjutnya kita akan implementasi library PHP CRUD API untuk membangun web service di localhost kita ya. Pertama-tama kita masuk ke GitHub-nya PHP CRUD API yang sudah ada di e-learning. Di bagian 1 ini udah bisa lihat
download aplikasinya di pada bagian installation. Anda perhatikan karena ini cukup sederhana, simple ya. Kita tinggal kopas source code yang ada di sini di link ini ya, kita kopas saja. Kita Ctrl A, copy, Ctrl C ya. Kemudian kita masuk ke folder root ya, directory root di web server kita. Kalau di AMPPS atau di XAMPP server mungkin ada di program files x86 dan sebagainya. Kalau di tempat kita ada di www.atikdocs ya. Kita lanjutkan, kita kopas ini ya, tadi kita kopas, kemudian kita masuk ke directory root di web server lokal kita. Kalau di tempat saya ada di folder ini, kalau di tempat Anda silahkan menyesuaikan saja, karena di tempat saya sudah saya custom ya, jadi foldernya tidak sesuai dengan defaultnya. Nah, kalau sudah ketemu folder rootnya, kita bikin folder baru. Kalau di tempat saya kasih nama PHP CRUD API, saya kasih web service saja deh, web service. Nah, kemudian di dalam web service kita akan bikin file api.php seperti perintah instalasi di PHP CRUD API ini. Kita masuk ke pakai Visual Studio Code aja ya. Di Visual Studio Code kita buka foldernya, folder web service-nya di sini ya. Itu workspace ya, kita bikin file baru di sini api.php, isinya tadi ya. Nah, sekalian kita edit, sesuaikan username untuk database MySQL kita. Kalau di tempat saya root, passwordnya juga root ya. Di tempat Anda mungkin root tanpa password ya, coba aja nih root. Kemudian databasenya yang kita sudah buat tadi, Northwind ya, kita simpan. Nah, kita sudah punya api.php. Nah, setelah kita simpan jadi file api.php di folder web service tadi, kita coba ya sekarang di localhost 8080 web service ya. Nah, di sini sudah terlihat api.php, kita coba. Nah, ini sudah berhasil, tapi masih ada error karena resource ini enggak ada ya. Resource atau routing api.php saja nggak ada. Nah, kita sedikit lihat di sini di tutorialnya, dokumentasinya PHP CRUD API. Nah, ini dicoba untuk pakai ini ya, api.php pos 1. Pos ini kita ganti nama tabel ya. Ini berarti api.php posnya, record posnya kita ganti, misalkan salah satu tabelnya namanya customer ini ya, tabel customer ya, dan kita enter. Nah, sudah bisa ya. Selain customer, kita bisa lihat untuk yang misalkan employee ya, atau orders yang udah ini ya, sudah bisa. Berarti kita sudah berhasil implementasi untuk PHP CRUD API ini. Nah, selanjutnya Anda bisa download Postman ya. Tadi kalau kita gunakan browser saja, kita nggak bisa explore lebih banyak fungsi-fungsi yang ada di web service yang kita sudah kerjakan, sudah kita implementasikan ini. Nah,
Sekarang kita akan coba di Postman. Anda silakan download Postman-nya, diinstal, kemudian kalau sudah berhasil diinstal akan bisa kita buka seperti ini. Nah, resource-nya tadi kita coba URL ini tadi kita coba di sini. Ya, sekali lagi kalau kita akses dari web browser ini biasanya pasti menggunakan metode get ya. Nah, ini metode get, kita bisa milih beberapa metode. Ya, kita paste di sini, kita coba set. Nah, berhasil ini. Nah, sudah berhasil. Kita akan coba explore untuk yang